ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Rose. Ayo semua kumpul di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama Rumpi No Secret. Ke pojokan dulu yuk. Seperti biasa kita bahas dulu berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini banyak sekali berita-berita dari dunia nyata. Ada juga dari dunia maya ya, tapi kita bahas yang dunia nyata dulu. Apa sih dunia nyatanya? Pasti dari tadi pagi udah update dong ya. Akhirnya Ijong itu buka suara, dia menggelar press con ya kan. Nah yang menarik adalah hari ini baru aja gitu ya, Om Ben itu posting di Instagramnya, dia bilang, saya sih masih kurang puas, kayaknya itu masih belum, kalau perlu semua videonya keluarin katanya gitu. Karena menurut Om Ben, gara-gara presscon kemarin itu yang dilakukan oleh Ijong, istrinya marah gitu, sehingga menurut Om Ben, kok nggak adil kalau istrinya boleh tuh ngomong kan minggu lalu ya pada saat sesudah sidang pengadilan itu, istrinya kan membuka banyak hal ya. Tapi kita lihat dulu nih. Apa sih yang diungkapkan Ijong di pressconnya? Dia ngomong apa sih? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Pokoknya intinya dari presscon itu adalah untuk keseimbangan berita aja gitu ya. Tapi yang ditekankan oleh pengacaranya Ijong itu adalah bahwa mereka itu bukan melakukan manuver-manuver karena merasa panik, karena dari pihak Dena udah keluar apa sih surat SP apa sih, aku nggak jelas deh, pokoknya ya laporan tentang KDRT-nya kepada Ijong itu dilanjutkan gitu. Jadi itu yang di bold oleh pengacaranya Ijong. Pengacara Ijong bilang bahwa ya kita juga udah keluar kok itu surat. Kan Ijong juga melaporkan KDRT. Jadi gini, Dena melaporkan KDRT yang dilakukan Ijong juga balas melaporkan. Jadi ini dua-duanya sama-sama kasusnya lanjut ya. Ini kalau nggak ada yang nyabut nih ya laporannya ya, ini dua-duanya jalan ya. Kita nggak tahu deh ini apa yang terjadi nih dua orang ini, ya kan? Gitu kurang lebih. Terus yang menarik adalah ya pokoknya Ijong banyak menjawab semua yang berdasarkan juga tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan dan opini-opini yang berkembang terutama di kalangan netizen. Tapi yang menarik adalah ketika ditanya mengenai perselingkuhan gitu ya, itu tadi ada statement yang menarik kalau buat saya ya. Itu masalahnya itu kapan? Maksudnya kapan ya kan? Karena masalahnya itu udah 5 tahun ke belakang, 10 tahun bahkan. Dan mereka aja nikahnya baru 9 tahun loh. Berarti kalau 10 tahun sebelum menikah sudah ada peraharanya. Oh gitu. Oke. Kalau Om Ben ini komentar apa? Dia bercerita justru apa yang terjadi sesudah presscon itu. Itu menurut Om Ben ya. Katanya kemudian pihak istrinya marah. Benarkah? Coba kita simak cerita Om Ben berikut ini. Jadi karena minggu lalu kan ada banyak juga pihak Dena juga menyebarkan video yang menjadi bukti laporan KDRT-nya. Kemudian juga ada chat kalimat-kalimat dalam chat WhatsApp yang dianggap kasar begitu. Dan itu semua kemarin dijawab oleh Ijong. Terus ada apa lagi ya? Ya beberapa lagi lah gitu, bisa dilihat selengkapnya ada di YouTube ya. Nah kita baca sekarang komentar netizen. Iya sudah nggak harmonis 5 tahun ke belakang. Kok bisa sama katanya Ririn? Kok bisa sama katanya? Katanya Ririn sudah mau bercerai dari 5 tahun yang lalu juga. Ada artikelnya, coba artikelnya bunyinya gini nih. Kok sama gitu ya? Ririn Dwi Arianti ternyata ingin bercerai dengan Aldi Bragi sejak 5 tahun yang lalu. Tahun berapakah itu? Berarti 2016 ya? 2016 ya. Ini ada artikelnya. Tapi kan kata Ijong tadi lebih, bukan cuma 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu. Udah kalau menurut Ijong, berarti dulu. Gimana sih? Tapi ini ada hal yang menarik ya. Kita sebelum ada prahara ini, kita dulu adalah sempat dengar ya, sempat ada berita-berita gitu yang perlu kita konfirmasi mengenai Ririn dan Aldi gitu ya.
Nah di tahun 2020 kalau nggak salah kita ketemu sama Ijong karena itu memang lawan mainnya di sinetron, maka kita tanya ke Ijong lewat bisik-bisik tetangga. Ini ada gosip ini nih tentang Ririn. Ririn sendiri kalau di lokasi syuting gimana sih gitu. Bener nggak sih gosip itu gitu ya, kita tanya ke Ijong ya di tahun 2020. Seperti apa jawaban Ijong kita? Oh, satu sinetron sama dia? Satu sinetron. Gimana kondisi dia akhir-akhir ini? Makin kurus, makin gemuk, biasa aja? Santai? Biasa aja. Santai? Santai. Kan ada gosip-gosip ini, dia suka ditungguin wartawan di lokasi syuting nggak? Enggak. Udah enggak? Enggak. Dulu-dulu sempat kali nggak? Enggak, ya itu katanya sih itu wartawan doang yang nyipta. Teman media sama fans yang iseng aja yang nyiptain. Padahal mereka di rumah bareng tuh. Oh gitu? Serius? Iya. Ya itu nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Aku cuma pengen cerita aja tahun 2020 aku pernah nanya Ijong soal gosip yang menimpa Ririn gitu. Dan itu jawabannya. Begitu ya? Oke, baiklah. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada dua pedangdut hits yang luar biasa ya. Ada Christina dan Iis Dahlia. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Christina, pedangdut berusia 45 tahun yang mengawali karir sejak usia 12 tahun dan memiliki lagu hits berjudul Jatuh Bangun ini pernah menikah dengan mantan politikus Al-Amin Nur Nasution pada Januari 2007 lalu bercerai pada Juni 2009. Selama 12 tahun menjanda, Christina dikabarkan kerap didekati pria yang memintanya jadi istri kedua namun ditolak walaupun sudah kenal dekat, mempunyai private jet dan kaya raya. Perempuan berdarah Pemalang, Jawa Tengah ini tergabung dalam geng Arisan Ladies bersama Krisdayanti, Yuni Sara, Melly Guslau, Rosa, hingga Iis Dahlia sejak tahun 2000-an. Christina yang sudah 21 tahun berteman dengan Iis Dahlia ini mengaku tidak perlu membawa pakaian jika menginap di rumah Iis karena sudah dianggap seperti saudara. Iis Dahlia, pedangdut berusia 49 tahun yang menganggap pedangdut Rizky dan Rido Syafarudin sebagai anak angkat ini dikabarkan akan mendampingi Rido Syafarudin di pelaminan saat menikah pada pertengahan Oktober mendatang. Benarkah Christina sudah memiliki calon suami namun enggan mengumbar di publik? Dan benarkah sebenarnya Iis Dahlia khawatir dengan pernikahan Rido Syafarudin karena terkesan buru-buru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah bersama dengan ibu-ibu. Sama-sama ya kita bling-bling ya, ibu-ibu bling-bling ya di sini ya. Kita mau tanya-tanyaan, ini dari pertanyaan netizen kita tanya buat masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama buat siapa? Mama Iis dan Mbak Christina, jawab jujur. Pas bulan April, Lesti ngomong nggak ke kalian kalau udah nikah siri. Dinda Hau aja yang ini udah diundang jadi saksi. Masa Mama Iis yang udah deket dari awal karir nggak diundang? Saya dikasih tahu Sama siapa? sama Dede lah. Pada saat? Pada saat udah selesai. Udah selesai tuh kapan? Bulan apa dikasih tahunya? Ya pokoknya dia selalu kalau Dede sih mah kan sebenarnya mah selalu cerita sama aku. Cuman kalau sekarang kan emang jarang ketemu tuh karena kerjaan juga udah beda gitu kan. Terus si Dede kan anaknya bucin, kalau lagi punya pacar bucin banget gitu. Jadi udah gak mau ganggu kehidupannya dia. Tapi Jadi dia cerita tuh sesudah kejadian nikahnya itu. ya, Itu dia cerita. Di hamilnya bulan pun apa? cerita. Hah? Hamilnya pun juga cerita. Ceritanya kapan? Sesudah resepsi dan pernikahan yang di TV itu atau sebelumnya? Dia tuh kan aku suka masak. Kadang dia tuh suka kalau habis masak, "Ma, kirimin." gitu. Kan mama udah mau punya cucu lagi juga deh. Iya, gitu. Ya udah dikirim. Oh dikirim. Enggak, kamu taunya kapan? Sebelum acara di Ih, TV kepo apa banget sesudah? dia. Ya Jawab. sebelum di TV lah. Sebelum di TV udah tahu kamu? Oh, jadi kamu pada saat rame-rame itu kamu cuma Kita mau ngapain? Lagi mau ngapain kita? Gini deh, nggak usah ngikutin urusan aku aja dianggap, maksudnya kita kalau Ma Dede kan udah kayak anak sama aja sama anak-anak aku di anak-anak talent search yang lain gitu. Jadi aku nggak pernah mau tuh kayak gitu-gitu. Kayak kita aja temen ya. Masa dia curhat ke gue terus gue omongin ke lo, kalau gue ngomong ke lo itu ember bocor. ngomongin aja ke aku cuma bilang jangan bilang-bilang ya. Tapi bilang ya semua. Bilangnya jangan disiarkan, oke jangan disiarkan. Ya beri ini ada artikel nikahnya bulan April. Emang dia ngomongnya ya, sebelumnya. Hamilnya juga dia bilang. Cara ngomongnya gimana dia kalau dia Ya, hamil? dia gitu ngomong, Mama tuh udah mau punya cucu loh. Oh, dia bilang Dede. gitu? Tapi Kaget kan nggak dia waktu memang bilang? kalau dia kan enggak kaget lah. Enggak kaget. Orang udah nikah kan.
Jadi ketika orang bilang, kok perutnya udah buncit gitu-gitu? Ya udah, kita mah udah tahu ya kita Senyum-senyum aja gitu ya? Ya udah, malah gue bilang, si Salsa kan yang sering Berteman ya gitu. memang jadi bridesmaid-nya kan. Jadi aku bilang, Kak, kasih tahu dede bayinya supaya pas pada saat pesta tuh ngumpet. Dek, ngumpet Biar dulu nggak ya, ketahuan. Dek, gitu. Oke, yang berikut. Oh iya. Kan katanya bulan April nih, tapi netizen itu Itu siapa sih, Bo, yang ada kumisnya? Dinda Hau pakai aplikasi, Oh, pakai filter alah. jadi gitu. Tapi ini netizen ini bingung. Karena pada saat dibilang katanya acara itu yang jadi saksi, bajunya begini kok, bajunya sama kayak pas mereka tiktokan tapi tanggalnya 24 Mei. Ya udahlah, nggak usah ngurusin urusan orang, udah deh. Kenapa sih repot banget? Emang lo keluarganya? Ya bisa jadi. Deh, heran deh. Udahlah, kalau aku sih gini. Karena soalnya kan ada yang bilang, oh ini berarti pembohongan publik dong itu acaranya. Tapi kan emang Di dia TV, acaranya di TV. Emang dia ngerepotin orang kan enggak, itu urusan pribadinya dia. Jadi ya udahlah, kita nggak usah ngikut-ngikut ya. Mungkin yang nonton merasa tertipu. Iya. Ya Nah, kita lihat Q&A berikutnya. Mbak Iis dan Mbak Christina, apa komentar kalian sebagai orang dekat dengan Lesti yang katanya membohongi publik? Nah ini, Christina silakan. Aku juga dulu pernah dibilang apa namanya pembohongan publik. Apa sih Gara-gara pembohongan apa publik? waktu itu? Aku sih lupa ya. Tapi ini sering banget buat siapapun artis ya pernah ngerasain ini. Cuma buat aku yang tadi Mbak Is bilang ya bener juga, ngapain ngurusin orang. Dan memang aku juga udah tahu Lesti lagi hamil gitu kan. Udah tahu juga ini? Udah, dari emaknya lah. Oh dari ini, dia bilang ke sini, tapi nggak bilang ke sini. Enggak, Iya, bahaya. kalau bilang kesini serem. Gitu. Jadi dari Bilang aku serem. nggak pusing kalau netizen Ya, bilang tapi kan yang kebohongan penting publik gini kalau loh, aku mah. dia hamil ketika sudah menikah satu. Bukan masalahnya itu, masalahnya. Dan permasalahannya, lu Ketika mau- di TV kan dia ada lamaran, ada apa sih? ya itu kan prosesi karena dia udah kontrak dong. Gimana sih, Wah? Ya itu Kalau makanya gitu itu mah- loh intinya membohongi publiknya tuh itu. Ya mungkin anggaplah itu sinetron. Sinetron Kalau kehidupan ini, loh. kalau ini tuh rangkaian yang memang dia harus jalani karena sudah kontrak dengan. Nah itu yang harus publik tahu juga bahwa ketika seorang artis sudah menjalani kontrak ya udah itu kan namanya juga rangkaian, ya kan? Sebenarnya pada saat rangkaian lamaran sebenarnya dia sudah menikah secara siri, ya udahlah, ya kan itu urusan pribadinya dia. Tapi rangkaiannya kan harus tetap dijalankan karena sudah kontrak gitu. Iya, jadi kalau ada yang bilang wah itu membohongi publik. Ya biarin aja. Siapa yang dirugiin gitu loh. Hah? Publik lah, merasa dibohongi. Emang lu kenapa urusannya apa sih? Oke, menurut kalian Lesar ngasih berkas status perjaka perawan nggak? Nah, gue nggak tahu, gue nggak baca suratnya dia ke KUA Sebut kayak Lesti apa. Kejora tidak beri keterangan nikah siri di Statusnya berkas perjaka statusnya perjaka perawan. Ini juga yang kemudian gitu. Emang gue udah nikah tapi baru Lupa tahu ya kamu waktu dulu gimana sih? Udah lupa sumpah. Oh ada gitu keterangannya ya? Aja kan Ada ditanya, keterangannya? Bu. Takutnya nanti kalau itu Oh enggak sih nggak ditanya. Tapi memang gue kan memang nggak hamidun ya. lanjut tanya berikut. Aduh rame nih aku nggak tahu. Di sini ada rame. aja. Berikut lanjut. Mama Iis, apa jangan-jangan kemarin Lesti nangis-nangis terus itu emang lagi hormon bawaan bayi ya? Kayaknya dulu nggak pernah secengeng itu. Enggak, tapi Dede mah cengeng. Dede tuh sama kayak gue. Cengeng? Ngomongin apa aja tuh bisa Nangis. nangis. Kita lagi cerita-cerita aja tuh dia bisa nangis. Gue juga bisa nangis. Sebenarnya gue sama Dede tuh orangnya sebenarnya bawel banget. Bawel, kayak gue persis bawel, cerewet, tapi meloan. Gitu. Terus Jadi itu hal yang Karena biasa. kasus-kasus kayak gini ya, maksudnya orang banyak yang pro kontra akhirnya dengan kejadian ini. Dia cerita Kuat, nggak? dia Cerita kuat, nggak? dia kuat. Aku malah sometimes aku suka ngomong ke Dede bahwa nggak usah didengerin lah, nggak usah dijawab juga, diemin aja. Diamin aja. Ini kita Kasian lihat. lah orang lagi hamil tuh dia mesti happy karena nanti babynya tuh Iya. nanti berpengaruh sama Pengaruh juga. babynya. Gitu. Kita lihat ini kompilasi Lestinya nangis. Apakah ini bawaan hormon apa emang dari Lagi Ini tuh ngomong- bawaan Nggak, tunggu bayi dulu. yang ini di bawaan Dia bayi. lagi ngomong apa sih sebenarnya itu? Lagi ngomongin apa sih apa kayak gitu? Pasti kan ada sesuatu yang diomongin yang Tapi membuat Dede bukan yang kesel. sedih-sedih kayaknya tuh dikasih kejutan apa gitu ya, yang mobil itu ya.
gitu. Oh, di prank dulu di dapat prank. apa Ya gitu. mungkin karena gitu. di prank dulu kali kesel ya kan. Bisa jadi. Tapi emang Lesti orangnya kayak gitu. Emang aslinya gitu. Aslinya gitu. Dibecandain juga dia bisa nangis, bisa kesel nangis. Dibecandain gitu. Bercandain juga. Kalau Ibu Yang bikin kesel, kalau saya Ibu dibecandain ketawa pakai kasih dolar. Kalau gitu kita bercandain biar dikasih dolar, kita dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Silakan ibu-ibu. Nih ya, fitnah tapi fakta nggak ngomongin Dede lagi dong. Enggak, ini ngomongin Christina ya. Mana pertama di sini ya? Oke, silakan. Kita di mana? Dua-duanya di situ. Sini. Kamu juga. Mau yang diomongin kamu juga. Ayo, ibu-ibu berdua duduk yang manis. Ya udah tahu dong, kalau duduk di kursi ini ya harus jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau? Aduh, serabi ya, Nek. Christina, langsung ini gimana sih duduk. kursi? Dia belum duduk, masih proses sudah langsung. Belum. Christina, fitnah atau fakta? Banyak laki-laki yang deketin kamu, tapi ngajaknya untuk dijadiin istri kedua alias istri simpanan. Fitnah atau fakta? Dulu iya, fakta. Sekarang? Sekarang Iya juga. Sama aja ya kan. Dulu kan kamu nggak mau katanya ya kan. dulu nggak mau. Sekarang? Lah iyalah, kalau sekarang apanya maksudnya nih? Maksudnya sekarang mau? Ya, Ya enggak lah Mbak. Tetap ya, enggak. Enggak, insya Allah. Belum ada yang apa gitu yang prospeknya lebih bagus itu atau ada sekarang sebenarnya? Ada? Aku nggak mau komen. Dia kayak ke gue loh. Dia nggak mau komen Bu. Kalau nggak mau komen itu biasanya ada ya yang lagi dekat. Masa nggak ada? Sekarang Loh, gini deh. kalau yang deket mah ada atuh. Oh ada. Yang serius? Ada, serius. Tapi nanti kalau udah nikah baru ngomong. Ya, cute. Tapi beres kan, status beres ya? Insya Allah. Mohon doanya. Ayo Al-Fatihah. Sebut aja namanya biar dicek sama netizen. Loh kok kenapa harus Netizen disebut? kan jago kalau ngecek-ngecek ya. Aduh. Melebihi intel ya. Iya betul. netizen. Ya udah kita doain lancar ya Bu. Ya. Amin. Amin. Oke, jadi ini pengusaha atau politisi atau apa? Aduh mah. Atau apa? Ada pengusaha, Yang ada pasti, politik. Ya yang pengusaha pasti bukan lah. artis ya. Pengusaha. Ya, yang jelas bukan bukan artis. artis. Oh, pengusaha. Lebih tua, lebih muda. Pokoknya dia berusaha untuk menikah saya, jadi dia pengusaha. Usaha. Orang tinggalnya di Jakarta atau di luar Jakarta? Ya, Kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang iya kadang Di luar Jakartanya mana? Kalimantan. kadang di Jakarta, di luar Jakarta, di luar negeri. Mau di mana pilih yang mana nih? Terus dong, karantina melulu. Tahu aja dia. Lanjut, jangan lihat fitnah atau fakta. Kamu sebenarnya khawatir dengan pernikahan Ridho yang terkesan buru-buru, takut kejadian seperti Iki kemarin terulang lagi. Fitnah atau fakta? Jujur aja, Bu, fakta. Pasti kan ya. orang tua mah kan gitu kan. Maksudnya ketika dia ngomong, "Mah, nikah, Pa, mau nikah." Udah dipikirin belum gitu kan. Bukan karena nggak setuju, bukan, tapi maksudnya Meyakinkan ya. Diyakinin dulu gitu. Sebelum memang sudah mau ikrar menikah tuh kayak gitu. Tanya-tanya apa lagi selain udah yakin belum? Tanya apa lagi? Banyak hal lah, udah siap belum? Terus Nanti apa lagi? karena menikah itu nggak gampang. Nanti lu denger ini ono gampang lagi gitu. Maksudnya kan ada contohnya deket banget sama dia ya kan. Yang mukanya mirip banget Iya, ya kan? sedarah gitu kan. Jadi dia bilang, ya tapi mudah-mudahan dia selalu bilang, iya mah Ido udah belajar dari pernikahan Iki gitu. Oke. Terus nanti katanya Bapak Is akan duduk lagi di ini di Aku baru cerita sama Christina. Kalau punya anak kembar tuh gitu. Jadi dulu gini, Gak mau kalah ya. dulu kenapa aku Aturan dulu nikahnya barengan aja aku ya. bilang dulu kenapa aku di pelaminan karena itu kan waktu pandemi baru-baru banget. Terus dulu tuh pernah bilang mamanya sama papanya nggak jadi keluarga di Medan nggak ada yang datang. Jadi gue lah yang mewakili yang orang tuanya yang di Jakarta. Dan karena mereka pernikahan Neta Arif dan kalau Iki mah bukan cepetnya tuh cepet banget gitu. Iya. Gue tuh nggak tahu ini tiba-tiba dia datang ke rumah dengan bawa seragam kan. Jadi ya udahlah mama, ya udah ternyata at the end mamanya bisa datang tuh karena biar bagaimanapun kan masa anaknya nikah nggak datang gitu. Nah sekarang begitu Ido nikah, gue bilang Dok kan ini pandeminya udah gak longgar, jadi mama datang aja mah. Nggak, mama waktu Iki nikah mama di atas, masa Ido enggak gitu. Nanti kalau Christina nikah, Mama di mana? di situ. Oke lagi ya, lanjut ya. Nanti abis ini kita lanjutin ya. Udah selesai lah Bu, udah Nanti semua mah udah lagi ada lagi satu perempuan lagi mau kita ajak ngobrol bareng ya. Kita lanjutin di profilnya DJ Katy Butterfly.
Katy Butterfly, disc joki asal Thailand berusia 33 tahun ini sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2013. Perempuan yang pernah menikah dengan pengusaha bernama Andri Tanuwijaya pada 2018 dan dikaruniai seorang anak bernama Catherine Tanuwijaya, namun bercerai pada Maret 2020 ini setelah bercerai dekat dengan aktor bernama Aiman Ricky. Januari silam, DJ Katy dan Aiman mengumumkan sudah tidak menjalin hubungan, namun dikabarkan balikan karena Aiman turut merayakan ulang tahun Catherine yang kedua dan kondangan bersama pada bulan Mei. YouTuber dengan 828.000 subscribers ini kerap membuat konten mukbang sayuran mentah dan sang anak juga ikut membuat konten mukbang. April lalu, Katy menghadiahi anaknya sebuah mobil untuk sekolah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bagaimana kejelasan hubungan DJ Katy Butterfly dengan Aiman? Dan benarkah konten putus yang diunggah DJ Katy dan Aiman hanya settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah bersama DJ Katy Butterfly. Udah lama gak ketemu loh ya. Kamu makin langsing aja. Iya. Diet masih. Diet. Sekarang lapar nggak? Lapar sih. Lapar. Coba kita ajak ngobrol dulu sebelum kita kasih makan ya. Kita buka dulu DJ Katy Butterfly. Aiman Ricky putus ya. Ini dari sejak dia dekat sama Aiman Ricky, aku undang-undang dia belum bisa ya kan. Sampai dia putus baru bisa datang. Tapi kok masih sering berduaan. Nah, kamu sama Aiman itu gimana sih hubungannya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.